bioskop. Oke, sejauh ini promo-promo yang Dul dan Tisa lakukan udah kemana aja nih? Apakah sampai nanti keluar kota atau masih fokus di Jakarta aja dulu nih? Keluar kota belum sih kita, masih kan Oke, di Paling ya kayak nobar-nobar di sekitar Jabodetabek iya aja ya gitu. Setahu Jabodetabek. setahu kita sih. Paling juga mau ngadain nobar sama fans bareng gitu. iya. Oke, nah mungkin buat fansnya Dul, Jailani dan juga Tisa ini jangan lupa film ini akan launching dan udah tayang di bioskop itu tanggal 13 Mei 2021 ya. Pas hari Lebaran Idul Fitri. Nah, tadi kan kita udah bercerita nih mengenai film dari Dear Imamku. Mungkin kita juga nggak sah kalau kita nggak tanya-tanya mengenai kalian berdua nih. Tentang Tisa dan juga tentang Dul. Nah, mungkin aku awalnya nanya ke Tisa dulu ya. Nah, Iya boleh. mungkin Tisa, karena mungkin ini banyak teman-teman, mungkin fans kamu yang baru join juga nih, mungkin belum pernah tahu juga awal mulanya Tisa main film itu dan atau mungkin sinetron sebagainya itu dari kapan sih? Terus apakah dari kecil tuh udah mulai mungkin casting iklan-iklan, naik ke FTV, sinetron sampai film atau gimana nih perjalanan karir kamu nih sejauh ini? Ah, Perjalanan karir aku ya. Dulu sih Iya. pertama kali masuk ke dunia entertainment di Mm-mm. film ya gitu. Jadi Mm-mm. kalau baru tahun ini. Nah, pertama kali aku menemukan passion aku tuh pada saat aku sekitaran ya umur TK, berarti umur 5 tahun atau 4 tahun udah Oke. nonton film bioskop, terus film Mm-mm. ataupun sinetron gitu. Dulu tuh aku seneng banget nonton Sidul, anak sekolahan. Oh, pantesan kamu suka Markus. Oke. Namanya sama nih ya, langsung jadi Oh sih pacar nih sekarang. tuh. Yes, kayak kira Iya. Ya pokoknya gitulah. Terus abis itu aku tuh sampai apal karakter-karakter namanya siapa aja gitu. Mm-mm. Karena tertarik gitu sama hal tersebut. Terus kalau ngeliat orang-orang ada di TV gitu kayak seneng gitu. Makanya Iya. alhamdulillah dan jalan untuk masuk ke dunia entertainment gitu. Dulu Oke. dapet casting di PH-nya Om Deddy Miswar kalau nggak salah ya gitu. Mm-mm. Seingat aku. Nah terus aku langsung casting di situ untuk main di series 15 episode. Udah deh dari situ ketemu Wow. sebagai link untuk masuk ke dunia entertainment gitu dan sampai sekarang ini. Yes. Oke, dari situ Tisa udah menemukan jati dirinya Tisa ya. Oke, passion gua kali ini memang di acting. Gitu ya, kali ya. Ya, Oke, nah mungkin ini selanjutnya pertanyaan untuk Dul. Nah, Dul, mungkin boleh jujur nih dengan kita. Lebih suka main musik atau main film sih? Dul sekarang. lebih suka main Apalagi Pak, suka apalagi main kan pengalaman. lebih suka sih yang main musik kan dari kecil gitu. Tapi kan main film pertamanya dengan pacarnya nih, Dul. Pasti kesannya kan beda banget nih. Gregetnya kan beda. Itu gimana? Ya, Tetap kadang malah musik atau main movie nih? suka juga gitu. Jadi gimana ya gitu kadang kalau kita terlalu merencanakan kehidupan tuh kadang aku mau Mm-mm. jadi aku bulan ini rilis ini tahun depannya bulan Iya. depan ini rilis musik tapi kan ternyata rencana alam semesta lebih indah dari kita gitu kayak aku nggak tahu ini eh, menggiring aku untuk alhamdulillah main film gitu jadi Oke. fokus aja apa yang di hari ini ada gitu ya jalanin. jalanin fokus dan eksplor Banyak seliar mungkin. seliar mungkin gitu lah. Iya, mungkin lo sendiri udah nggak pernah kepikiran lo ya bakal main film ya. Mungkin di tengah pandemi ini apalagi gitu, bener nggak? Ntar kalau aku bilang, oh aku Ah, tahun ini bakal main film, tiba-tiba ntar musik iya. ada, kan kita nggak tahu gitu jalannya kemana. Yang penting fokus dan jalani aja gitu. Sesuai namaku, jalani, jalani saja. Iya. Oke. Keren. Iya, baik. Oke, mungkin ini mau nanya lagi nih untuk kalian berdua nih. Kalian kan sebagai pemusik dan juga pemain film. Nah, ini bagaimana sih kalian melihat perkembangan perfilman di Indonesia? Mungkin baik dari segi kualitasnya, skenario, pemain, tim, kru, dan juga sinematografinya. Apalagi kalian kan masih generasi muda nih, punya masa depan banget nih untuk perfilman Indonesia atau musik. Nah, itu gimana sih pendapat kalian? Kalau dari aku pribadi sih, Mm-mm, mungkin karena dari dulu emang suka nonton film mm-mm. Indonesia, sekarang tuh ngelihat perkembangan film Indonesia ya jauh jauh banget, sangat jauh jauh sekali ya maksudnya perkembangannya Yes. gitu, maju semakin bisa dikenal sama khalayak ramai, terus juga sudah
sinias muda yang go internasional gitu. Ada yang tiba-tiba aktor ini main film luar, aktor ini kayak Joe Taslim, Iko Uwais dan lain-lain Yes. Ya. masuk film luar negeri yang menurut aku dulu mungkin kayak susah banget gitu, dan sekarang dengan gampangnya mereka bisa main film luar gitu. Dan rasa ya kita sebagai masyarakat ya support banget sih gitu sama film Indonesia. Juga sekarang udah banyak orang yang menghargai film Indonesia dengan menonton di platform-platform yang Ya. legal gitu ya, bukan yang kayak bajakan-bajakan gitu. Jadi ya alhamdulillah semakin Baik. dailah kerja keras para seniman film gitu. Oke, mungkin Tisa sepertinya ada kiblat juga ya untuk bisa masuk ke industri perfilman internasional ya tadi ya. Kalau mungkin melihat dari rekan-rekan lainnya seperti Joe Taslim, Iko Uwais yang udah berkarir di kancah internasional. Oke, mungkin kita pengen nanya-nanya lagi nih ke kalian berdua. Nah, tadi kan mengenai pandangan kalian untuk perfilman atau musik di Indonesia. Nah, kalau kendalanya nih atau tantangannya yang dihadapi dalam industri perfilman Indonesia saat ini itu apa sih menurut kalian? Dia pemain film Aku sih, nah ya, tantangannya mungkin hampir sama kayak kayak ini ya, musisi kali ya. Jadi ya. di tengah pandemi kalau aku jadi terbatas krunya di kecilin gitu, pakai kru kecil. Mungkin Yes. juga bioskop juga sekarang lagi turun banget kemarin ya, tapi sekarang kan udah mulai Iya, benar sekali. mungkin jadi nggak manggung off air ya gitu ya. Terus Oke. banyak sih sebenarnya, kayak sekarang promo pakai live IG banyak kan, Yes. Banyak hilang. opsi digital ya yang bisa kita lakukan untuk mempromosikan sebuah karya. Salah satunya untuk film kali ini. Nah, ini kan sudah banyak nih Dul dan juga Tisa yang join nih hampir 400. Mungkin fans kalian berdua nih yang join. Kayaknya banyak banget deh yang ngefans sama kalian berdua. Mungkin kita udah akan memasuki question dari audience ya atau dari viewers. Mungkin yang mau nanya-nanya langsung nih dengan Tisa dan juga Dul silakan, dan nanti tim City Vision akan memilih pertanyaannya dan tentunya ada hadiahnya. Dul, kita udah punya pertanyaan nih, pertanyaan untuk Tisa juga. Udah siap belum untuk pertanyaannya nih? Siap. Siap ya, siap dijawab ya. Oke, ini pertanyaan pertama. Nah, Kak Tisa dan Kak Dul nih, apa yang paling kakak suka dari sifat tokoh yang kakak peranin? Nah, itu dari Hinz Karina. Nah, ini peran yang kalian suka itu apa sih? Mungkin Dul sebagai Haris, Tisa sebagai Alisa, itu apa sih yang kalian sukain dari peran ini? Penyayang sama ibunya kalau Haris itu ya. Dari film ini aku juga sadar betapa penting komunikasi antara ibu dan anak gitu ya, sebelum akhirnya pergi dari rumah, melancong menghadapi gitu ya. Itu sebenarnya basicnya itu dari komunikasi antara ibu sama anak dulu gitu. Kalau komunikasi antara ibu sama anak itu oke, insya Allah semuanya tuh oke gitu. Oke, restu ibu itu nomor satu dulu ya. Apapun yang kita lakukan, kita harus mendapatkan restu dari ibu dan juga kedua orang tua. Ya sama ibu, kita bisa oke sama dunia gitu. Yes, setuju sekali. Nah, kalau dari Tisa, apa nih Tisa yang kamu senangi dari tokoh yang kamu perani nih? Sebagai Alisa. Kalau aku Atau karena sama Dul, ya udah senang-senang aja gitu. Selama syuting, selama proses-prosesnya gitu. Kalau aku paling apa ya, dia sangat-sangat ini ya, akademis banget ya, Alisa ya. Jadi dia tuh bercita-cita mau kuliah gitu di Harvard University, dan itu bukan aja gitu, tapi usaha dan keberanian gitu, dan keyakinan yang dia punya terhadap dirinya tuh yang aku patut gitu, karena dia benar-benar effort banget gitu. Dia harus sampai biar bisa dapat uang gitu untuk membiayai hidup keluarganya gitu. Pekerja keras sekali ya Tisa ya, sepertinya ya di film kali ini ya, sosoknya Alisa ini ya. Ya, itu pekerja keras banget. Yes, karena kan tidak bertanggung jawab kepada diri sendiri, namun juga kepada keluarganya juga nih, kalau kita lihat kemarin di screeningnya. Nah, pertanyaan kedua nih buat Dul dan juga Tisa. Apa sih dukanya dalam memerankan tokoh dalam film ini? Atau nggak ada dukanya nih, karena kan selama syuting kan berdua terus, mungkin waktunya semakin
semakin sering nih karena syuting film kali ini. Bener nggak? Kayaknya nggak ada dukanya deh. Paling awal-awal doang tuh. Uh-uh. Waktu kan aku kaget banget. Biasanya Yes. main musik tuh biasanya mungkin berangkat dari bandara jam 5 pagi nyampe jam 8, terus soundcheck jam 10 sampai jam 12, terus kita bisa kuliner, bisa hang out, terus jam 8 malam off air manggung, terus jam 10 terus dibayar, terus pulang gitu. Kalau di film kan 24 jam itu kita harus mendedikasikan jiwa, raga, dan pikiran kita untuk membuat sebuah adegan gitu. Sedangkan waktu awal-awal aku sempat kaget gitu, kayak di aspek mental ya, aku cuma baca dialog terus take, baca dialog take gitu sampai malam, dari jam 6 pagi sampai jam 12 malam, terus besok kan lagi baca dialog take tuh sampai stres gitu, ya Allah, terus ambil gitu ya. Jadi awalnya struggle banget dulu ya. Sempet kapok gitu. Gitu. Ya, alhamdulillah hari kelima udah nemuin celahnya setelah aku belajar sama para seniman lainnya, dan juga tim sutradara juga. Akhirnya adiktif juga ya, dan akhirnya juga kayaknya passionku di sini juga ya. Jadi aku kayak nemuin passion. Jadi menemukan passion juga dulu ya di film ini ya. Ya. Dari awal. Apalagi selama pembelajaran itu kamu kan juga disupport sama pacar sendiri nih yang jadi lawan main kamu, mungkin itu tambah semangat untuk menemukan passion di dunia film. Dari awal. Iya. Dari awal. Gitu, wah ini kayaknya dunia baruku nih gitu. Oke. Nah. Yes. Oke. Kalau Tisa gimana nih Tisa? Ada dukanya nggak nih? Suka dukanya apa di filmnya? Suka duka aku sama main film diri aku, kalau suka mungkin karena ini pertama kali aku kerja bareng pacar gitu. Oke. Jomblo, terus kayak apa ya, bisa lebih mengenal karakter pasangan, terus jadi tahu oh dia ternyata orang kayak gini ya, karena kan mungkin kan kita menghadapi tantangan atau rintangan bareng-bareng, ketemu tiap hari gitu ya. Yes. Terus jadi apa ya, pembelajaran baru juga. Oh ternyata kalau kerja sama pacar sendiri tuh harus bagi-bagi ya antara keprofesional antara kita harus profesional sama dunia kerja, sama pribadi kita membagi gitu biar adil, pribadi sama kerjaan tuh biar. Terus kalau dukanya sih paling ya itu harus tetap profesional. Misalnya kayak kalau misalnya kita lagi ada masalah ya, namanya pacaran ya gitu, tetap bisa tahan emosi gitu depan orang banyak. Terus apalagi duka. Jadi memang ini sih ada sukanya lebih banyak sukanya ya sepertinya ya Tisa ya, dan juga Dul ya. Oke. By the way, kalian berdua ini tuh ada fans berdua nggak sih? Namanya, sebutannya gitu? Udah ada sih belum? Kalau misalnya mungkin untuk kalian berdua nih, untuk Tisa dan juga, biasanya kan kalau pasangan-pasangan muda tuh kan banyak fansnya dan tuh punya community sendiri nih. Udah ada belum nih kalian berdua nih? Kira-kira. Kan lagi hot banget nih kalian berdua kan ya. Apalagi kan sekarang membintangi film bareng-bareng gitu. The 90s ada. Ada ya? The 90s. Oke. Nah, mungkin nih The 90s tuh banyak yang lagi nonton nih sekarang nih, Dul. Nah, mungkin terakhir nih mau nanya juga dong untuk Kak Tisa nih ya. Nah, ini ada temennya yang nanya nih, followersnya. Kak Tisa, pelajaran berharga apa sih yang kakak dapat selama menjadi pemain film atau entertainment? Apalagi kan kalau kita pemain film atau entertainment itu kan banyak memerankan peran ya. Mungkin banyak sekali peran-peran yang udah Tisa lakuin nih selama karirnya. Nah, itu apa sih pelajaran yang paling berharga, Tis, yang bisa kamu sharing ke kita semua di sini? Oke. Pelajaran paling bahagia sih, berharga